Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen keuangan dari kelas AK22F. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis pendanaan perusahaan dan pasar modal. Anggota kelompok kami terdiri dari Lutfiatul Hikmah, Nadiatul Qoidah, Rahmawati Nur Fitriani, dan Jipa Aprilia Putri. Materi pertama akan disampaikan oleh Nadiatul Qoidah. Kepadanya disilakan. Baik, di sini ada teori efisiensi pasar modal. Di efisiensi pasar modal suatu negara mencerminkan keadaan perekonomian pada negara tersebut. Jika semakin efisien pasar modal suatu negara, maka perekonomian di negara tersebut berjalan semakin baik. Ini dikarenakan sebagian pasar sudah mencerminkan informasi yang relevan. Selanjutnya, ada harga. Keputusan penentuan harga jual sangat penting, karena selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual produk, tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Yang ketiga ada stock split, yaitu suatu aksi emiten di mana dilakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil dengan harapan peningkatan jumlah saham yang beredar di bursa dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham di bursa efek. Selanjutnya ada dividen. Dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu dividen tunai, dividen saham, dan yang terakhir dividen kekayaan. Selanjutnya ada merger, adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan, dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Return saham merupakan pendapatan yang didapatkan oleh para pemegang saham. Return saham merupakan hal yang sangat dinantikan oleh para pemegang saham. Dan yang terakhir ada signaling teori. Harga saham yang tinggi sebagai sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek masa depan yang baik, di mana harga saham yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmawati Nur Fitriani. Kepadanya disilakan. Selanjutnya ada definisi operasional. Variabel adalah konsep yang mempunyai nilai dan dapat diukur. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah return aktual atau actual return, return harapan atau expected return, dan abnormal return. Yang selanjutnya ada metode analisis. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan tingkat signifikansi level of significant alfa sebesar 0,05 jika nilai probabilitas P lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Melakukan uji hipotesis statistik dengan menggunakan uji hipotesis paired sample t-test jika data berdistribusi normal dan menggunakan uji hipotesis Wilcoxon rank test. Selanjutnya ada pembahasan kedua, pengaruh pendanaan dari luar perusahaan dan modal sendiri terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang go public di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif and komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling.
method dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel dapat penelitian ini sebagai berikut. Sampel yang dipilih adalah 12 perusahaan otomotif and komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai 2011. Perusahaan otomotif and komponen yang mempunyai return on investment atau ROI bernilai negatif sebanyak 12 perusahaan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 perusahaan otomotif and komponen yang mempunyai return on investment atau ROI bernilai positif berturut-turut dari tahun 2007 sampai tahun 2011 sebagai sampel penelitian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfiatul Hikmah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan masing-masing perusahaan yang termasuk dalam sampel tahun 2007 sampai dengan 2011. Data mengenai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data berupa laporan tahunan diperoleh melalui akses internet pada masing-masing website perusahaan. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel terikat atau dependent variable. Variabel dependent yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya, seperti variabel dependent diambil dari tingkat profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada variabel bebas atau independent variable. Independent variable sendiri yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah hutang jangka pendek atau current liabilities, hutang jangka pendek, long term liabilities, dan modal sendiri, shareholder equity dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada teknis analisis data. Analisis yang pertama ada analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen yang dinyatakan dengan notasi X terhadap variabel dependen dinyatakan dengan notasi Y berdasarkan perkembangan secara proporsional sedikit teks isi. Selanjutnya ada hasil dari analisis data penelitian berdasarkan uji T menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk hutang jangka panjang yaitu 0,434, untuk hutang jangka pendek yaitu 0,698 sehingga 698 maaf. Sehingga untuk pendanaan dari luar perusahaan sebesar 1,32. Sehingga signifikasi lebih dari 0,05. Artinya koefisien regresi tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pendanaan dari luar perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang go public di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini ada temuan yang mendukung penelitian dilakukan oleh Saputra pada tahun 2012 di mana pendanaan dari luar perusahaan tidak dapat menaikkan tingkat profitabilitas pada suatu perusahaan. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya koefisien regresi signifikan. Variabel primary ratio atau modal sendiri secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pendanaan modal sendiri mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang go public di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2012 yang menunjukkan adanya pengaruh pendanaan modal sendiri terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Hasil uji F pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikan 0,002 kurang dari 0,05 yang berarti pendanaan dari luar perusahaan atau hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek dan modal sendiri secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Nilai adjusted R-square sebesar 0,392 menunjukkan bahwa 39,2% variabilitas dari tingkat profitabilitas dapat dijelaskan dari variabel-variabel independen, antara lain CR, DER, primaris ratio, sedangkan sisanya sebesar 60,8% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar penelitian seperti faktor eksternal, yaitu hal-hal yang terjadi di luar perusahaan, seperti kondisi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan ada pengaruh pendanaan dari luar perusahaan atau hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek, serta modal sendiri secara simultan terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan otomotif dan komponen yang go public di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendanaan dari luar perusahaan yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, serta modal sendiri terhadap tingkat profitabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial individu, pendanaan dari luar perusahaan, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Sedangkan pendanaan yang berasal modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Secara simultan atau bersama-sama, pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dan modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.